Bayangkan sejenak, bagaimana jika kebebasan sejati bukanlah tentang uang, bukan tentang jabatan, bukan tentang harta yang menumpuk, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang kebebasan di dalam pikiranmu sendiri. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau benar-benar bebas, ataukah kau sedang hidup dalam penjara yang tak terlihat, sebuah penjara yang diciptakan oleh ketakutan, keraguan, dan suara-suara halus yang setiap hari berbisik di kepalamu. Suara-suara yang berkata, kau tak cukup baik, kau tak pantas, kau tak bisa. Apakah kau pernah merasakannya? Aku tahu rasa itu. Rasa yang menekan dada, membuat langkah terasa berat, membuat malam begitu panjang. Kau tersenyum di luar, tapi di dalam ada kehampaan yang kau sembunyikan. Kau bangun setiap pagi dengan tubuh yang letih, bukan karena pekerjaan, tapi karena perang yang berlangsung di dalam pikiranmu. Kau berpura-pura kuat, tapi hatimu tahu ada sesuatu yang salah. Nah, dan disinilah rahasianya. Napoleon Hill pernah berbicara tentang percakapan misterius dengan iblis. Ia menyebutnya sebagai wawancara dengan iblis, bukan iblis seperti yang sering kita bayangkan dalam cerita rakyat, tapi iblis yang nyata, yang hidup di dalam kepala manusia. Iblis yang tak terlihat, namun begitu berkuasa. Ia berbisik melalui rasa malas, melalui keraguan, melalui keinginan untuk menyerah. Ia menahanmu agar tidak melangkah maju. Ia ingin kau hidup setengah-setengah. Ia ingin kau lupa siapa dirimu sebenarnya. Pernahkah kau merasa ada suara di dalam diri yang selalu menunda? Suara yang berkata, besok saja, nanti saja, tidak sekarang. Itu dia. Itu perang yang sebenarnya. Kebebasan mental bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain. Kebebasan mental adalah perang yang harus kau menangkan sendiri. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Di balik semua rasa sakit, ada sebuah pintu. Pintu yang jika kau berani membukanya, akan menyingkap cahaya yang selama ini kau cari. Pintu itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kau bukan korban. Kesadaran bahwa kau bisa memilih. Bahwa di setiap pikiran ada kekuatan. Di setiap keyakinan ada jalan. Aku tahu saat ini mungkin kau sedang merasa berat. Hidup terasa berputar di tempat. Masalah datang tanpa henti. Rezeki terasa jauh. Hati penuh kecemasan. Tapi dengarkan dengan hati terbuka. Tidak ada penderitaan yang datang untuk menghancurkanmu. Penderitaan datang sebagai guru, sebagai pengingat, sebagai pintu masuk menuju kekuatan yang lebih besar. Kau mungkin bertanya, mengapa aku? Mengapa harus aku yang merasakan semua ini? Pertanyaan itu wajar, tetapi jawaban yang sesungguhnya adalah karena kau mampu. Semesta tidak akan menaruh beban di pundak seseorang yang tidak bisa menanggungnya. Jadi jika beban itu terasa berat, percayalah, ada kekuatan yang lebih besar di dalam dirimu, menunggu untuk bangkit. Bayangkan dirimu seperti sebutir benih kecil yang ditanam di dalam tanah gelap. Benih itu sendirian, tertutup tanah, terhimpit. Jika benih itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku terkubur di kegelapan?" Tetapi justru disitulah rahasianya. Tanah yang menekan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memaksa benih itu bertunas. Dan ketika ia berani menembus tanah, ia akan melihat cahaya. Begitu pula dengan hidupmu. Tekanan, rasa sakit, keraguan, semua itu adalah tanah. Dan kau adalah benih. Tapi ada satu hal yang menentukan apakah benih itu akan tumbuh atau membusuk. Keputusan. Keputusan untuk percaya bahwa ada cahaya di atas sana. Keputusan untuk tidak menyerah pada suara yang membisikkan ketakutan. Di dalam wawancara Napoleon Hill, iblis berkata bahwa senjata paling kuat yang ia gunakan untuk mengendalikan manusia adalah kebiasaan melayang tanpa arah. Hidup tanpa tujuan jelas. Mengikuti arus.
menunggu keajaiban tanpa pernah melangkah. Apakah itu yang kau lakukan sekarang? Apakah kau sedang membiarkan dirimu hanyut tanpa sadar bahwa sedikit demi sedikit iblis itu mencuri waktumu, mencuri mimpimu, mencuri jiwamu? Berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan dirimu, dengarkan suara hatimu sendiri, bukan suara iblis. Tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar aku inginkan? Siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku diciptakan? Jangan takut mendengarkan jawaban yang muncul. Mungkin selama ini kau terlalu sibuk mendengarkan dunia luar. Tapi suara yang paling jujur bukanlah dari luar, melainkan dari dalam. Dari kedalaman hatimu. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Siapa yang kau lihat? Apakah hanya tubuh lelah yang dipenuhi keraguan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Percayalah, yang kau lihat bukan hanya dirimu yang sekarang, tetapi juga dirimu yang bisa kau jadi. Dirimu yang lebih kuat. Dirimu yang bebas. Kebebasan mental dimulai dari satu titik kecil. Kesadaran bahwa kau bisa memilih pikiranmu. Itu saja, sesederhana itu. Tetapi sesederhana itu pula iblis ingin membuatmu lupa. Ia ingin kau percaya bahwa pikiranmu liar tak bisa dikendalikan. Tapi kenyataannya, pikiranmu adalah tanah suci. Kau yang menentukan apa yang tumbuh di sana, apakah bunga keyakinan atau duri keraguan. Mungkin sekarang kau merasa, tapi aku sudah mencoba berkali-kali dan gagal. Dengarkan ini, kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah batu loncatan. Setiap kali kau jatuh, itu bukan bukti bahwa kau lemah. Itu adalah panggilan agar kau belajar. Dan justru dari kegagalanlah lahir kebijaksanaan yang sesungguhnya. Aku ingin kau ingat sebuah hal penting. Tidak ada jiwa yang dibiarkan sendirian. Kau punya doa. Kau punya iman. Kau punya semesta yang mendengar setiap bisikan hatimu. Tetapi doa tanpa tindakan adalah kosong. Dan tindakan tanpa iman adalah rapuh. Kau membutuhkan keduanya. Hari ini, di saat kau mendengarkan kata-kata ini, ada kesempatan yang dibukakan. Pintu yang selama ini terkunci perlahan terbuka. Pertanyaannya sederhana, apakah kau akan melangkah melewatinya? Atau tetap berdiri di tempat yang sama? Ingat, iblis tidak pernah benar-benar kuat. Ia hanya menang ketika kau memilih untuk diam. Tetapi, begitu kau memilih untuk melawan, untuk sadar, untuk berkata, cukup, aku memilih arahku sendiri. Saat itu juga, kau sudah meraih kemenangan pertamamu, dan kemenangan itu adalah api kecil. Api kecil yang bisa tumbuh menjadi nyala besar jika kau menjaganya. Api kecil itu adalah harapan. Harapan yang berkata, aku bisa, aku layak. Aku diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Biarkan kata-kata ini masuk ke dalam hatimu. Jangan hanya dengarkan dengan telinga. Rasakan dengan jiwamu, karena kebebasan mental bukan teori. Ia adalah perjalanan pribadi. Dan kau sudah memulainya. Sekarang, di sini. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, aku ingin kau lakukan satu hal sederhana. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika kau merasakan secercah cahaya yang menyala kembali, jangan biarkan ia padam. Jaga apinya. Bagikan cahaya ini. Tekan tombol suka dan tekan tombol subscribe sekarang. Karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku ingin berjalan bersamamu sampai kau benar-benar bebas. Bayangkan, sebuah kunci kecil yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Kunci itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup debu waktu, tertimbun oleh ketakutan, oleh keraguan, oleh suara-suara yang terus berkata, kau tidak bisa, tetapi kunci itu ada. Dan saat kau menemukannya, seluruh pintu yang terkunci akan terbuka. Itulah yang disebut Napoleon Hill sebagai kekuatan pikiran. Kekuatan yang bisa mengubah segalanya.
Bukan dunia luar yang pertama-tama harus berubah, melainkan dunia dalam dirimu. Karena dunia luar hanyalah cerminan. Apa yang kau tanam di dalam akan muncul di luar. Apa yang kau yakini dalam hati akan menjadi kenyataan di jalan hidupmu. Apakah kau pernah mendengar tentang autosugesti? Itu adalah seni berbicara pada dirimu sendiri. Mengisi pikiranmu dengan kata-kata yang memperkuat, bukan melemahkan. Ibarat air yang menetes di atas batu, kata-kata yang kau ulang setiap hari akan membentuk aliran. Perlahan, tetapi pasti, aliran itu akan mengubah bentuk batu itu. Begitu pula dengan pikiranmu. Autosugesti adalah alat. Ia bisa membebaskanmu dari belenggu, atau justru mengikatmu lebih dalam. Semua tergantung pada apa yang kau pilih untuk bisikan pada dirimu sendiri. Inilah rahasia kedua. Iman. Napoleon Hill menegaskan bahwa iman bukan sekadar doa kosong. Iman adalah energi. Iman adalah kekuatan mental yang mampu membakar seluruh keraguan. Dan iman itu bisa dipupuk melalui autosugesti. Kau bisa menciptakan keyakinan di dalam dirimu dengan mengulang kata-kata yang selaras dengan tujuan hidupmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang sering kau ucapkan dalam hati? Apakah itu doa yang penuh harapan atau keluhan yang penuh ketakutan? Ingat, setiap kata yang kau ulang adalah benih. Benih itu tumbuh di tanah pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar tidak pernah menolak, ia hanya menumbuhkan. Jika kau tanamkan rasa takut, ia tumbuhkan ketakutan. Jika kau tanamkan keyakinan, ia tumbuhkan keberanian. Pikiran bawah sadar adalah lahan subur yang selalu bekerja, bahkan saat kau tidur. Ia menerima apa saja yang kau masukkan, dan ia akan memengaruhi seluruh keputusanmu, tindak tandukmu, bahkan perasaanmu sehari-hari. Napoleon Hill menyebut pikiran bawah sadar sebagai jembatan menuju semesta. Karena apa yang kau percayai dengan sungguh-sungguh akan menarik keadaan yang selaras. Kau pernah merasakan itu, bukan? Saat kau terlalu fokus pada satu masalah, tiba-tiba masalah itu seolah terus muncul dari segala arah. Tapi saat kau mengubah fokusmu, tiba-tiba jalan lain terbuka. Itulah hukum yang bekerja. Pikiranmu adalah magnet. Ia menarik apa yang selaras dengan getarannya. Sekarang bayangkan, apa yang terjadi jika kau mulai setiap pagi dengan kalimat yang penuh keyakinan? Jika kau menanamkan pada dirimu, aku layak, aku mampu, aku akan menemukan jalanku. Dan kau ulang itu setiap hari dengan perasaan sungguh-sungguh, tidak hanya di mulut, tetapi di hati. Perlahan, pikiran bawah sadarmu akan percaya. Dan ketika ia percaya, semesta akan merespons. Tetapi jangan salah, ini bukan sulap, ini bukan jalan pintas instan. Ini adalah kerja batin, kerja yang membutuhkan disiplin. Napoleon Hill berkata, pikiran yang terfokus, didorong oleh desire atau keinginan yang menyala, dan dibalut oleh iman, bisa menciptakan apapun. Tetapi syaratnya, kau harus jelas tentang tujuanmu. Inilah rahasia ketiga, tujuan yang pasti. Sebuah arah yang jelas. Karena tanpa tujuan, pikiran hanyalah kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh ombak kehidupan. Kau harus bertanya pada dirimu, apa sebenarnya tujuan hidupku? Bukan sekadar uang, bukan sekadar status, tetapi tujuan yang benar-benar membakar jiwa. Sesuatu yang membuatmu rela berkorban, bangun lebih pagi, bertahan lebih lama, berjalan lebih jauh. Tujuan itu adalah cahaya. Dan ketika kau menyalakan cahaya itu, kegelapan akan perlahan sirna. Tetapi jika kau tidak pernah menyalakannya, iblis akan senang, karena ia bisa menjeratmu dalam kebiasaan melayang tanpa arah. Aku ingin kau bayangkan satu hal. Seekor burung yang diletakkan dalam sangkar. Burung itu diberi makanan setiap hari, diberi air, diberi kenyamanan. Ia bisa hidup lama dalam sangkar itu. Tapi apakah ia bebas? Tidak. Ia mungkin tidak sadar sangkar itu ada, karena sudah terbiasa.
Begitu pula dengan manusia yang hidup tanpa tujuan. Mereka mungkin makan, minum, bekerja, tertawa, tetapi jauh di dalam hati ada rasa hampa. Karena jiwa mereka merindukan langit yang luas. Kau tidak diciptakan untuk hidup dalam sangkar. Kau diciptakan untuk terbang, untuk menemukan arahmu sendiri. Dan kuncinya ada di sini, pikiran. Napoleon Hill berbicara tentang mastermind, kekuatan yang muncul saat dua atau lebih pikiran bersatu dengan tujuan yang sama. Ini bukan sekadar kerja tim biasa. Ini adalah gabungan energi. Seperti dua lilin yang menyala berdampingan, cahayanya menjadi lebih terang. Begitu pula pikiran manusia. Ketika kau bersatu dengan orang-orang yang memiliki visi, energi itu berlipat ganda. Dan ketika energi itu berlipat, iblis kehilangan cengkeramannya. Pertanyaannya, dengan siapa kau mengelilingi dirimu? Apakah dengan orang yang menyalakan apimu, atau justru memadamkannya? Kau adalah cermin dari 5 orang yang paling sering ada di sekitarmu. Jika mereka dipenuhi ketakutan, kau pun akan tertular. Tetapi jika mereka dipenuhi iman, semangat, dan keyakinan, kau pun akan terbakar oleh nyala yang sama. Disinilah letak kebebasan mental yang sejati. Kau memilih siapa yang masuk dalam jiwamu. Kau memilih kata-kata apa yang kau ulang. Kau memilih gambaran apa yang kau visualisasikan, karena visualisasi adalah alat keempat. Apa yang kau lihat dengan jelas dalam imajinasi, apa yang kau rasakan seolah-olah itu nyata, akan menjadi cetak biru bagi pikiran bawah sadarmu. Bayangkan dirimu sudah bebas. Bayangkan dirimu bangun pagi dengan hati tenang, wajah tersenyum, langkah ringan. Bayangkan pintu rezeki terbuka, bukan karena keajaiban yang datang tiba-tiba, tetapi karena kau menyiapkan pikiranmu untuk menerima. Bayangkan dirimu berdiri di tempat yang dulu hanya kau impikan, dan kini menjadi nyata. Rasakan itu. Tarik napas dalam-dalam, dan rasakan bahwa itu mungkin. Karena memang mungkin. Ingatlah, semua ini bukan cerita kosong. Sejarah manusia penuh dengan mereka yang berani menguasai pikirannya sendiri. Mereka mungkin lahir miskin, tetapi mereka memilih untuk berpikir kaya. Mereka mungkin jatuh berkali-kali, tetapi mereka memilih untuk bangkit. Dan perlahan, semesta membuka jalannya. Sekarang saatnya kau pun melakukan hal yang sama. Temukan kuncimu. Gunakan autosugesti untuk membentuk iman. Tanamkan tujuan yang jelas. Cari lingkaran mastermind yang mendukung. Dan setiap hari, lihat dirimu seperti yang kau ingin jadi. Itulah rahasia kebebasan mental. Kau tidak harus percaya padaku sekarang, tapi aku ingin kau percaya pada dirimu sendiri. Karena rahasia ini hanya bisa dibuktikan dengan pengalaman. Saat kau mulai mempraktikkannya, kau akan melihat perubahan kecil. Dan perubahan kecil itu akan tumbuh menjadi gelombang besar. Jangan berhenti, jangan kembali tidur dalam penjara pikiran. Bangkitlah, pegang kendali, karena di tanganmulah kunci itu berada. Hidup tidak akan pernah berhenti menguji kita. Setelah kau menemukan kunci itu, setelah kau menyadari kekuatan autosugesti, iman, tujuan, dan visualisasi, maka datanglah babak yang lebih sulit. Babak ini bernama disiplin, karena pikiran, meski kuat, tak akan bertahan lama tanpa latihan. Seperti otot yang lemah jika tidak dilatih, pikiran pun akan kembali dikuasai oleh iblis malas, iblis ragu, iblis takut jika kau berhenti melatihnya. Disiplin adalah pagar yang menjaga api tetap menyala. Disiplin adalah sahabat setia yang tidak pernah meninggalkanmu, sekalipun semua orang menjauh. Tetapi disiplin bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Ia harus dibentuk, hari demi hari, langkah demi langkah. Mungkin kau bertanya, bagaimana caranya aku melawan rasa malas yang selalu datang? Pertanyaan itu adalah inti dari perjalananmu.
Rasa malas bukan musuh yang bisa kau bunuh sekali untuk selamanya. Ia akan selalu ada, bersembunyi, menunggu saat kau lengah. Tetapi kabar baiknya adalah kau bisa menaklukkannya setiap hari. Dan kemenangan sehari saja sudah cukup, karena ia akan menumpuk menjadi kekuatan. Bayangkan sebuah pedang yang ditempa oleh pandai besi. Setiap kali dipukul, logam itu semakin kuat. Begitu pula dengan dirimu. Setiap kali kau melawan rasa malas, kau sedang ditempa. Setiap kali kau berkata, "Aku akan tetap maju, meski lelah," kau sedang menempa jiwamu. Napoleon Hill berkata, pikiran itu seperti kebun. Jika kau biarkan ia kosong, rumput liar akan tumbuh. Rumput liar itu adalah kebiasaan buruk, keraguan, pikiran negatif. Jika kau ingin kebunmu indah, kau harus mencabut rumput liar setiap hari dan menanam bunga yang kau pilih. Itulah disiplin. Sekarang aku ingin memberimu sebuah ritual sederhana. Ritual yang bisa kau lakukan setiap pagi sebelum dunia luar menuntut waktumu. Bangunlah sedikit lebih pagi. Duduklah dengan tenang. Tarik napas perlahan. Pejamkan matamu. Bayangkan tujuanmu dengan jelas. Lihat seolah-olah itu sudah terjadi. Rasakan emosi yang menyertainya. Lalu, ucapkan autosugesti dengan suara lantang atau dalam hati. Aku adalah penguasa pikiranku. Aku adalah arsitek nasibku. Hari ini aku memilih kekuatan, bukan kelemahan. Aku memilih iman, bukan keraguan. Aku memilih bergerak, bukan diam. Ulangi itu, rasakan kata-katanya, biarkan ia masuk ke dalam darahmu. Dan setelah itu, tuliskan 3 hal yang akan kau lakukan hari ini, hal-hal yang membawa langkah kecil menuju tujuanmu. Lalu lakukan, satu persatu. Sederhana, tapi penuh kekuatan. Apakah itu mudah? Tidak. Akan ada hari-hari ketika tubuhmu berat. Hari-hari ketika pikiranmu berkata, "Untuk apa semua ini?" Hari-hari ketika kau merasa sendirian, tak ada yang mengerti perjuanganmu. Dan disitulah titik paling berbahaya. Karena iblis paling kuat bukanlah yang datang dari luar, tetapi yang berbisik di dalam kepala, berkata, "Sudahlah, menyerahlah." Aku ingin kau bayangkan ini. Kau sedang mendaki gunung. Nafasmu terengah. Keringat menetes. Kaki terasa sakit. Kau melihat ke atas, puncak masih jauh. Saat itu pikiranmu membisikkan, "Berhenti saja, pulang saja." Tetapi jika kau berhenti, kau tidak akan pernah melihat pemandangan dari puncak. Kau akan selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya di atas sana? Begitu pula hidupmu. Kau mungkin sekarang berada di lereng, setengah jalan, lelah. Tapi aku ingin kau tahu, setiap langkah kecil yang kau ambil, meski terasa tidak berarti, sebenarnya sedang membawamu lebih dekat ke puncak. Jangan remehkan langkah kecil, karena langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada langkah besar yang hanya sekali. Disiplin bukan tentang kesempurnaan. Disiplin adalah tentang kembali. Setiap kali jatuh, kau mungkin gagal menjaga rutinitasmu. Kau mungkin kembali malas, menunda, kehilangan fokus. Tetapi jangan biarkan satu kegagalan menjadi alasan untuk berhenti. Bangkit lagi, mulai lagi. Setiap pagi adalah kesempatan baru. Ada satu rahasia yang sering dilupakan orang. Tubuh dan pikiran saling terhubung. Jika tubuhmu lemah, pikiranmu pun mudah jatuh. Maka jagalah tubuhmu. Makan dengan baik. Bergerak. Berolahraga meski sebentar. Karena tubuh adalah wadah bagi energi pikiranmu. Jika wadahnya rapuh, energimu bocor. Dan jangan lupakan doa. Doa adalah latihan batin. Doa adalah cara kita berbicara pada Sang Pencipta, menghubungkan energi kecil kita dengan energi besar semesta. Doa yang lahir dari hati yang tulus bukan hanya meminta, tetapi juga menguatkan jiwa. Ketika kau berdoa dengan iman, kau sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar
berjalan bersamaku. Ingatlah, perubahan besar tidak datang dari satu tindakan besar, tetapi dari tindakan kecil yang konsisten. Seperti air yang menetes di batu, seperti matahari yang terbit setiap pagi tanpa pernah terlambat. Disiplin adalah kebiasaan yang mengalahkan iblis satu hari pada satu waktu. Aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas panjang. Rasakan tubuhmu. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kau masih hidup, bahwa semesta masih memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena setiap hari yang kau jalani tanpa disiplin adalah hadiah yang kau biarkan terbuang sia-sia. Ada begitu banyak orang yang menyerah tepat sebelum cahaya muncul. Mereka berhenti di kegelapan, padahal hanya tinggal satu langkah lagi menuju terang. Jangan jadi salah satu dari mereka. Bertahanlah satu hari lagi, satu langkah lagi, dan terus ulangi itu. Karena bertahan satu hari lagi adalah cara mencapai 1000 hari. Jangan takut dengan perlahan. Takutlah jika kau berhenti, karena perlahan tetap bergerak, dan bergerak tetap membawa perubahan. Aku ingin kau bayangkan sebuah api unggun di tengah malam. Jika kau biarkan api itu tanpa kayu, ia akan padam. Tetapi jika setiap malam kau tambahkan sepotong kayu kecil, api itu akan tetap hidup, bahkan bisa semakin besar. Disiplin adalah kayu itu. Tindakan kecil setiap hari adalah bahan bakar. Tanpa itu, semangatmu akan padam. Dengan itu, semangatmu bisa menerangi seluruh jalanmu. Jadi hari ini, buatlah janji dengan dirimu. Janji yang sederhana. Aku akan tetap melangkah. Aku akan tetap mencoba. Aku akan tetap menjaga pikiranku. Jangan biarkan janji itu kosong. Tulis di kertas. Bacakan setiap hari. Dan lihatlah bagaimana perlahan hidupmu mulai berubah. Karena kebebasan mental bukan hadiah yang diberikan, tetapi kemenangan yang dicapai melalui latihan. Iblis tidak bisa menyentuh orang yang disiplin, karena disiplin adalah pagar yang paling kokoh. Dan ketika kau mulai menjalani disiplin, kau akan merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba kau lebih tenang, lebih kuat, lebih jelas melihat arah. Kau akan menyadari bahwa masalah bukan lagi raksasa, melainkan anak tangga. Bahwa kesulitan bukan lagi penghalang, melainkan pelatih. Itulah rahasia perjuangan ini. Rahasia kebebasan mental. Bayangkan pagi itu, ketika kau terbangun dengan hati ringan, tidak lagi ada jerat di kepala, tidak lagi ada bisikan yang menahanmu. Kau membuka mata, dan dunia terlihat berbeda. Masalah masih ada, tantangan masih nyata, tetapi hatimu tidak lagi sama. Karena sesuatu telah berubah di dalam dirimu. Itu adalah tanda dari transformasi. Perubahan yang dulu terasa mustahil, kini mulai nyata. Kau tidak lagi menjadi budak pikiran yang liar. Kau tidak lagi melayang tanpa arah. Kau sudah menemukan kompas, cahaya, dan jalan. Dan ketika jalan itu terbuka, kau sadar. Inilah kebebasan mental yang sesungguhnya. Transformasi bukan berarti semua hal langsung sempurna. Transformasi adalah cara pandang baru. Cara melihat dunia dengan mata yang penuh iman, bukan ketakutan. Cara menerima hidup dengan hati yang penuh syukur, bukan keluhan. Cara melangkah dengan keyakinan, bukan keraguan. Ingat bagaimana dulu kau merasa hampa, merasa terkunci dalam sangkar tak terlihat? Sekarang bayangkan sangkar itu retak, hancur, dan kau melihat langit luas terbentang. Udara segar mengalir masuk. Sayapmu terbuka. Kau mulai mengepak, terbang perlahan. Itulah simbol kebebasan mental. Bukan berarti dunia tanpa masalah, tetapi dirimu yang baru mampu terbang di atas masalah itu. Napoleon Hill mengajarkan, pikiran yang diarahkan, dipenuhi tujuan, dan dijaga dengan disiplin akan menciptakan takdir. Dan itulah yang sekarang sedang kau lakukan. Kau sedang menulis ulang kisahmu sendiri. Bayangkan rezeki yang mulai mengalir, bukan hanya dalam bentuk uang,
tetapi dalam bentuk kedamaian hati, hubungan yang lebih harmonis, peluang yang datang tanpa diduga. Karena ketika energimu berubah, getaranmu berubah, semesta merespons. Apa yang dulu tertutup, perlahan terbuka. Apa yang dulu terasa jauh, kini terasa dekat. Dan yang lebih indah dari semuanya adalah ini. Kau mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kau sadar bahwa dirimu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tapi jiwa yang besar. Jiwa yang terhubung dengan Sang Pencipta. Jiwa yang memiliki misi. Jiwa yang diciptakan dengan tujuan. Kini setiap langkahmu menjadi doa. Setiap tindakanmu menjadi ibadah. Kau bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi untuk menyalurkan cahaya. Kau berjuang bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk memberi arti bagi orang lain. Kau menjadi sumber inspirasi. Tanpa kau sadari, orang-orang melihatmu, dan mereka merasakan energi barumu. Mereka merasa tenang di dekatmu, karena kau memancarkan keyakinan. Dan disitulah puncak dari kebebasan mental. Ketika kau bukan hanya bebas dari belenggu pikiranmu, tetapi juga menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan kebebasan mereka. Kau bukan lagi sekadar penumpang di kapal kehidupan. Kau adalah nahkoda. Kau tahu arahmu, dan kau menginspirasi orang lain untuk menemukan arah mereka sendiri. Aku ingin kau bayangkan sebuah cermin besar. Dulu, setiap kali kau menatapnya, kau hanya melihat kelelahan, keraguan, luka. Tetapi sekarang, ketika kau menatap, kau melihat dirimu yang baru. Wajah yang sama, tapi jiwa yang berbeda. Matamu penuh dengan api, bukan lagi kosong. Senyummu penuh ketulusan, bukan lagi topeng. Itulah dirimu yang sebenarnya. Kau telah melalui perjalanan panjang. Dari rasa sakit, menemukan kunci, berlatih disiplin, hingga kini melihat transformasi. Perjalanan ini belum selesai, karena hidup selalu bergerak. Tetapi sekarang kau memiliki bekal, kau punya alat, kau punya cahaya. Dan cahaya itu akan terus menuntunmu selama kau menjaganya. Jangan biarkan api ini padam. Teruslah ulangi ritualmu, teruslah melatih pikiranmu, teruslah dekatkan dirimu pada orang-orang yang menyalakan semangatmu. Dan jangan pernah lupa untuk berdoa, karena doa adalah bahan bakar yang membuat semua ini menjadi nyata. Kini, kau berada di titik awal dari hidup baru. Hidup yang lebih bermakna. Hidup yang selaras dengan tujuanmu. Hidup yang tidak lagi diperintah oleh iblis dalam pikiranmu, melainkan dipimpin oleh cahaya imanmu. Dan aku ingin kau ingat satu kalimat terakhir ini. Kebebasan mental bukan akhir, melainkan awal dari segalanya. Awal dari perjalanan baru. Awal dari pencapaian baru. Awal dari kehidupan yang penuh kedamaian, rezeki, dan makna. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasa api itu menyala di dalam hatimu, jangan biarkan ia padam. Klik subscribe sekarang, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.